laki ya, laki-laki yang mempersiapkan tempat atau kalau kita bilang sandang, papan dan pangan, ketiga itu dan itu wajib kan ya, itu dalam Islam seperti itu. Nah dulu di zaman saya berarti tahun 70-an lah, masih tahun 75 itu ya, itu justru dari perempuan semua. Jadi di sana anak perempuan kalau dari kalangan orang berada, meskipun tidak cantik, akan banyak sekali laki-laki yang ingin meminangnya. Dan dari laki-laki itu tidak harus orang kaya, karena laki-laki itu ke situ itu tidak akan membawa apa-apa. Tapi cukup dengan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang tekun bekerja di ladang. Misalnya kalau dia mengambil rumput untuk binatangnya itu bagus rumputnya, menatanya di dalam kandang itu bagus, itu akan menjadi penilaian tersendiri buat calon-calon mertua yang punya anak perempuan. Jadi nggak perlu kaya, karena nanti dia akan ke situ ke pihak perempuan cuma mau kondo, modal kolor doang plus isinya, gitu ya. Gitu. Jadi laki-laki itu tidak punya apa-apa atau ke keluarga perempuan. Jadi semua nanti si perempuan itu yang akan dibekali oleh orang tuanya sawah ladang. Dan laki-laki suaminya itu disebutnya sebagai kuli halus. Kuli, jadi kayak kulinya karena dia nggak punya apa-apa ke situ, cuma nanti merawat ladangnya, sawahnya segala macam. Nah maka kalau terjadi perceraian, maka laki-laki juga keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa juga, cuma membawa kolornya doang plus isinya, gitu aja. Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi. Jadi di sana meskipun itu gadis cantik, kalau orang tuanya miskin, tidak punya apa-apa, hanya buruh kuli tani kuli, itu tidak akan laku di kampungnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, mulailah mereka wawasannya ke depan, akhirnya yang miskin-miskin merantau ke kota. Jadi membantu lah, jadi apa. Justru bisa mendapatkan laki-laki ganteng dari daerah lain. Dia bisa pulang bawa laki-laki ganteng gitu kan. Itu kan dasarnya cantik sistemnya kan. Orang-orang Jawa itu kan cantik sistemnya gitu kan. Cuma kalau di kampung tuh perawatannya ya masih kusam. Begitu masuk Jakarta 1 tahun pulangnya kayak si Syahrini semuanya. Cantik gitu kan. Itu pulangnya bisa bawa laki-laki ganteng gitu kan. Itu mulailah ternyata laki-laki yang sekarang udah enggak lagi. Kayak gitu. Kalau di Padang kan membeli laki-laki sampai sekarang kan. Saya cerita punya teman orang Padang ya. Keluarga rumahnya Jakarta, punya rumah satu-satunya, punya anak perempuan, ada laki yang cerita sama saya itu adiknya laki-laki. Saya tanya, kamu sekarang tinggal sama siapa? Sama kakak kamu kerja apa? Itu apa, bantu orang ya, treka, nyuci, rumahnya kontrak. Loh kamu bukan orang tuanya, kamu lahiran? Iya, dulu orang tua saya tinggal di sini. Cuma punya satu rumah satu-satunya. Ketika kakak saya mau menikah, maka untuk mahar laki-lakinya harus jual rumah itu. Sampai rumah satu-satunya dijual untuk menikahkan anak perempuannya, untuk membeli laki-laki. Dan akhirnya nggak punya rumah. Segitunya saya bilang, kenapa nggak cari orang Jakarta aja, gitu kan? Bukannya orang kamu jual rumah malah dapat kontrakan dari laki-lakinya seperti itu. Budaya-budaya itu udah nggak usah ditahanin lagi itu bertentangan sekali dengan Islam kan gitu kan. Itu sampai sekarang masih budaya di sana ya. Itu kalau di kampung saya udah enggak. Itu tadi gitu. Jadi yang meskipun jelek kalau sawahnya luas ya ngantri.